Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5? Tentunya sudah kenal dengan Pak Ari ya. Hari ini Pak Ari akan menemani kalian belajar bahasa Arab. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang jenis kata benda dan kata tunjuk, yaitu isim isyarat. Baik anak-anak sekalian, anak-anak yang ganteng-ganteng, Pak Ari mengingatkan di dalam keadaan kita yang sedang pandemi ini, Pak Ari berharap kalian selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, makanan sehat, tidur cukup, dan sedikitkan keluar rumah. Artinya kalian boleh bermain tapi masih di dalam rumah. Oke guys, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah jenis-jenis isim atau jenis kelamin isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Langsung saja lihat ke papan tulis, Pak Ali sudah displaykan, tampilkan jenis isim dan contoh-contohnya. Isim terbagi menjadi dua, kata benda terbagi menjadi dua untuk pertama kali ini. Terbagi dua, pertama jenisnya adalah ismul muannas atau al-ismu al-muannas, kata benda yang berjenis perempuan, muannas kita sebut saja. Contohnya Fatimah, Hindun, madrasatun, madrasah, sekolah, sa'atun, jam, khizanatun, lemari, suratun, gambar, mindodatun, meja yang rendah. Ini semua contoh dari kata yang berjenis perempuan atau al-ismu al-mu'annas. Oke guys, tahu semuanya? Sekarang kita menuju jenis kedua dari isim tersebut, yaitu yang disebut al-ismu al-mudzakkar atau isim yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya bisa kalian perhatikan, Muhammadun, Muhammad tentunya jenisnya laki-laki atau mudzakkar. Jadi dibiasakan menyebut istilahnya muannas dan mudzakkar. Kita biasakan supaya kita terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Arab. Pertama kita ulang lagi, Muhammad isim mudzakkar, Ali yaitu artinya Ali, masjidun, masjid. Ya, ini termasuk jenis contoh jenis isim yang berjenis kelamin laki-laki. Rafun rak, kitabun buku, misbahun, sekali lagi misbahun lampu, jidarun dinding. Jadi ini contoh isim yang berjenis kelamin mudzakkar atau laki-laki, dan sebelah sini adalah isim yang berjenis kelamin perempuan atau muannas. Kemudian kalian mungkin akan bertanya, Pak, bedainnya gimana antara isim muannas dan isim mudzakkar? Baik, kalau ada pertanyaan itu, kalian berarti telah paham sedikit dari pelajaran kita. Oke, kita lanjutkan. Pak kasih clue saja untuk membedakan kedua isim ini. Lihat, kalau isim muannas, isim yang berjenis kelamin perempuan, selalu, biasanya tidak selalu ya, biasanya diakhiri dengan ta marbutoh. Apa? Ta marbutoh. Ya. Fatimah, Hindun. Lah, Pak ini Hindun, tapi Hindun itu walaupun tidak diakhiri dengan ta marbutoh, yang namanya Hindun pasti berjenis kelamin perempuan. Linda itu udah pasti perempuan. Muhammadun laki-laki. Linda, Hindun, dan nama-nama perempuan itu berjenis kelamin perempuan. Kemudian kata lainnya madrasatun. Nah, madrasah ini memiliki jenis kata perempuan. Sa'atun, khizanatun, karena madrasatun, sa'atun, khizanatun,
kemudian suratun, kemudian mindodatun, memiliki ciri yaitu tak marbutoh di akhirnya. Ada yang tidak tak marbutoh yaitu hindun, nama-nama perempuan yang tidak ada tak marbutoh tetap memiliki jenis kelamin perempuan, hindun, linda, fatma dan sebagainya. Oke guys, jadi Pak simpulkan untuk jenis kelamin kata benda ini ada dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Kalian bisa hafalkan ini di buku kalian halaman 3 dan 4 ya. Halaman 34 ini bisa kalian lihat ada contohnya dan ada juga artinya, atau bisa tadi Pak Ari sudah memberikan contoh dan arti masing-masing, bisa kalian review lagi melalui videonya berulang-ulang supaya kalian bisa hafal dan paham. Oke guys, seperti yang Pak Ali katakan tadi, hari ini kita akan belajar dua hal. Pertama, kata berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan satu lagi adalah kata tunjuk yaitu al-ismul isyarah. Ismul isyarah artinya kata tunjuk. Oke guys, bisa diperhatikan ke depan. Berikut ini Pak Ali sudah tuliskan beberapa contoh dari kata tunjuk. Oke, sudah mantap. Kata tunjuk bahasa Arabnya adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ini dan itu, untuk menunjuk benda dekat dan benda jauh. Ini untuk menunjuk benda dekat, kemudian itu untuk menunjuk benda jauh. Dalam bahasa Arab, kata ini sekali lagi kita kenal atau kita sebut ismul isyarah. Dan kata ismul isyarah ini ada dua. Pertama, untuk menunjuk benda dekat yaitu hada dan hadihi, artinya ini untuk menunjuk benda dekat. Hada untuk menunjuk benda yang jenisnya mudzakkar. Tadi kita udah pelajari apa aja contohnya. Contohnya jidarun, maktabun, kitabun, muhammadun. Contohnya, contoh kalimatnya hada muhammadun, ini Muhammad. Hada kitabun, ini kitab, ini buku. Paham ya guys? Oke anak-anakku, ini untuk menunjuk untuk kata yang berjenis laki-laki dan menunjuk kata yang berjenis laki-laki, jenis laki-laki. Hada kitabun, hada faslun dan sebagainya. Kemudian hadihi juga bermakna ini, tapi diperuntukkan untuk menunjuk kata yang berjenis muannas. Kata yang berjenis muannas. Contohnya kata muannas itu tadi kita sudah pelajari di depan. Contohnya ghurfatun, madrasatun, hindun, fatimatun. Contoh dalam kalimatnya bisa kita contohkan hadihi, jadi tidak pakai hada tapi pakai hadihi karena jenis kelaminnya perempuan. Hadihi ghurfatun, ini ruangan, ini kamar. Hadihi madrasatun, ini sekolah. Jadi tidak boleh pakai hada madrasatun tapi pakai hadihi sesuai peruntukannya, karena hadihi untuk menunjuk jenis kelamin perempuan. Hadihi madrasatun. Atau kita contoh lain, hadihi hindun, hadihi fatimatun. Dan kalian bisa membuat yang lain, kalimat yang lain dengan contoh yang seperti telah Pak Ari contohkan. Hada atau hadihi, ya, sesuai peruntukannya. Hada untuk mudzakkar, hadihi untuk kata muannas. Oke guys, ini baru satu. Jadi kata tunjuk dekat itu ada dua, hada dan hadihi. Kemudian
Untuk menunjuk jauh kita menggunakan dzalika dan tilka. Oke guys, bisa dilihat di sini. Untuk menunjuk jauh kita menggunakan dzalika dan tilka. Ini artinya sama, yaitu itu. Dzalika, tilka artinya itu. Cuma penggunaannya untuk menunjuk isim yang berjenis tertentu. Contoh, dzalika ini isim isyarah lil mudzakkar. Jadi isim kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk kata benda yang berjenis mudzakkar. Contoh, dzalika Muhammadun, itu Muhammad. Dzalika masjidun, itu masjid. Dzalika jidarun, itu dinding. Dzalika kitabun, itu buku. Untuk menunjuk jauh. Kemudian kita gunakan tilka untuk menunjuk kata yang memiliki jenis kelamin muannats atau perempuan. Contohnya, tilka Fatimatu, tilka ghurfatun, tilka madrasatun. Oke guys, paham? Bisa dipahami? Ini tidak bisa dibalik. Tilka Muhammadun. Kenapa? Karena Muhammad mudzakkar, sedangkan tilka isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda muannats. Jadi sesuai peruntukannya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Oke guys, bisa dipahami sampai sini. Nanti sebagai PR di rumah kalian bisa menghafal halaman 3 dan 4 dan artinya. Selain itu kalian bisa lihat di sana atau bisa dibedakan, kalian bisa membedakan mana yang mudzakkar dan mana yang muannats. Oke guys, untuk PR-nya cukup kalian menghafal saja halaman 3 dan 4. Oke ya, Pak Ari rasa tidak berat. Untuk menambah wawasan pengetahuan kalian bahasa Arab, cukup hafalkan halaman 3 dan 4. Oke, untuk kali ini cukup. Pak Ari rasa kalian sudah memahaminya. Kita tutup kali ini dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan belajar dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.